Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin memaparkan tentang operasi pemasaran global. Sebelum itu, kelompok kami akan memperkenalkan nama terlebih dahulu. Next slide. Yang pertama, Bella Pertiwi. Yang kedua, Nabila Hasna. Yang ketiga, saya sendiri, Nur Muhammad. Yang keempat, Regia Saraswati. Dan yang kelima, Sabila Rehana. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, yang pertama ada perencanaan strategi pemasaran global. Perencanaan merupakan cara yang sistematis berkaitan dengan masa depan. Perencanaan merupakan cara untuk mengelola dampak faktor eksternal dan tidak terkontrolnya kekuatan, kelemahan, arah, dan tujuan perusahaan untuk mencapai akhir yang diinginkan. Perencanaan merupakan komitmen sumber daya terhadap pasar sebuah negara untuk meraih tujuan tertentu. Nah, selanjutnya mengenai perbedaan antara perencanaan perusahaan domestik dengan perusahaan internasional, yakni karena kesulitan dalam lingkungan operasi, perusahaan multinasional, struktur organisasi, dan tanggung jawab mengendalikan operasi multinegara, menciptakan perbedaan dalam kompleksitas dan proses perencanaan internasional. Next slide. Selanjutnya ada desain organisasi global. Nah, untuk memasuki pasar global, terkadang struktur perusahaan harus diubah, baik dari segi manajemen maupun strukturalnya. Divisi internasional yang biasanya ada dan dimiliki perusahaan-perusahaan yang beroperasi secara global kadang dianggap tidak penting lagi ketika mereka mulai memperluas operasinya ke luar negeri. Mereka kemudian lebih memilih menghapus divisi internasionalnya dan menggantinya dengan membentuk organisasi-organisasi yang lebih mendunia yang berbasis pada produk, wilayah, fungsi, atau kelas konsumen. Selanjutnya, ada bentuk struktur yang dapat dipilih organisasi. Yang pertama ada Global Corporate from Product, ada Global Corporate from Geographic Region, ada Global Corporate from Geographic Function, Hybrid From, dan Matrix Organization, dan terakhir ada Strategic Business Unit. Next. Kembali dulu. Nah, dan berikut ini penjelasan yang lebih spesifik mengenai struktur ini. Yang pertama itu ada produk. Dalam hal ini, divisi produk bertanggung jawab terhadap operasi dunia seperti marketing dan produksi produk di bawah kontrol mereka. Yang kedua ada wilayah geografis, yakni divisi wilayah geografis bertanggung jawab atas semua kegiatan di bawah manajer area yang secara langsung memberikan laporan kepada CEO, di mana CEO ini membuat tugas yang mengarah pada pengoperasian di seluruh dunia, yang menjadi lebih sederhana dikarenakan setiap negara di dunia berada di bawah kendali seseorang yang berada dalam bentuk kontak dengan kantor pusat. Yang ketiga ada korporasi global, yakni yang terfokus terhadap fungsi di mana perusahaan yang memilih tipe struktural ini percaya bahwa keahlian fungsional yang mendunia itu lebih menghasilkan hasil yang signifikan untuk perusahaan daripada yang fokus terhadap produk maupun wilayah geografis. Yang keempat ada hybrid form, dengan struktur organisasi yang diatur oleh lebih dari satu dimensi di bagian level atas dari suatu struktur organisasi atau perusahaan tersebut, dan kombinasi yang terdapat di dalamnya biasanya menghasilkan perusahaan yang terorganisasi secara regional, yang memiliki produk yang baru serta unik yang dipercaya akan dapat ditangani oleh divisi produk di worldwide. Yang kelima ada matrix organization, yaitu struktur organisasi yang terdiri dari satu atau lebih struktur organisasi yang berlapis dalam upaya untuk menggabungkan produk, keahlian regional, fungsional, dan sebagainya. Terakhir ada strategic business unit, merupakan
entitas bisnis dengan pasar yang jelas, pesaing yang spesifik, serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan misi bisnisnya dengan ukuran yang sesuai untuk dikontrol oleh seseorang manajer tunggal. Next. Pengelolaan manajemen merek global menurut Kotler dan Armstrong 2004, ekuitas merek adalah efek diferensiasi yang positif yang dapat diketahui dari respon Kinsman terhadap barang atau jasa. Tujuan akhir dari manajemen merek pada dasarnya adalah aktivitas membangun merek dalam arti positif dan semaksimal mungkin menghindari aktivitas yang padat dan merusak merek itu sendiri. Tujuan akhir dari manajemen merek pada dasarnya adalah aktivitas merek dalam arti positif dan semaksimal mungkin untuk menghindari aktivitas yang dapat merusak merek itu sendiri, dan ada 7 faktor yang membangun merek tersebut yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya ada 7 faktor utama dalam membangun merek menurut Profesor David Jober. Yang pertama ada quality, kedua ada positioning, ketiga ada repositioning, keempat ada communication, kelima ada first mover advantage, keenam ada long term perspective, dan yang terakhir ada internal marketing. Nah, yang pertama ini ada quality, yaitu kandungan utama dari merek yang baik. Benefit utama yang diterima customer adalah sebanding dengan harapan customer dan dimaksudkan terdeliver dengan baik dan konsisten. Kemudian yang kedua ada positioning, yang merupakan posisi suatu merek di pasar dari persepsi benak konsumer. Lalu yang ketiga ada repositioning, yakni kondisi adaptasi dengan kebutuhan customer, persaingan, dan tren pasar itu sendiri. Nah, merek perlu juga melakukan repositioning. Kenapa? Karena biar nggak jenuh dan mengantisipasi penurunan persepsi terhadap kondisi pasar gitu. Terus yang selanjutnya ada komunikasi, yaitu salah satu faktor yang memegang peranan penting dalam membangun sebuah merek. Nah, komunikasi ini menjadi faktor pendukung produk yang baik dan meningkatkan persepsi konsumer atas produk dan layanan yang dijual. Selanjutnya ada first mover advantage, yaitu kemungkinan besar untuk menjadi merek yang pertama dan berhasil menduduki posisi tertinggi di benak calon konsumer. Kemudian ada long term perspektif, yang merupakan pengalokasian investasi terhadap merek itu sendiri dan bagaimana haknya menginvestasikan atau mengolah biaya secara langsung sehingga menghasilkan profit yang bisa untuk jangka panjang. Yang terakhir ada internal marketing, di mana manajemen harus meyakini merek itu bisa dipasarkan secara internal, yang artinya keseluruhan lini baik pelaku bisnis maupun perusahaan harus mau memahami baik dari nilai-nilainya dan positioning dari mereka itu sendiri. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah fungsi manajemen merek, di mana manajemen merek adalah membentuk bagian dari manajemen pemasaran. Ini berkaitan dengan pengembangan merek secara keseluruhan sejak kelahiran merek sampai saat ini tidak ada lagi. Fungsinya adalah berbagai hal yang akan kami sampaikan di bawah ini. Yang pertama adalah tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya. Jadi misalkan di sini contohnya itu seperti produk mie instan yang sama-sama mie instan tetapi untuk merek itu berbeda. Yang satu bermerek Indomie dan satunya lagi bermerek mie sedap, yaitu bertujuan sebagai tanda pengenal. Yang kedua adalah sebagai jaminan atas mutu barangnya. Jika misalkan suatu barang itu memberikan mutu yang baik, maka merek tersebut akan memberikan dampak yang positif juga. Gitu.
Tapi jika produk tersebut memiliki mutu barang yang kurang baik, maka merek pun juga akan ikut kurang baik. Yang ketiga adalah menunjukkan asal barang atau jasa yang dihasilkan. Misalkan tadi seperti mie instan, itu memiliki merek Indomie dan merek mie sedap. Nah, untuk asal barang atau jasa yang dihasilkan pun juga berbeda. Untuk Indomie itu diproduksi oleh PT Indofood, sedangkan untuk mie sedap itu diproduksi oleh PT Wings. Yang keempat adalah sebagai alat promosi, yang dimana jika kalau misalkan produk mutu barangnya itu bagus, maka citra merek pun juga bagus. Dan misalkan jika kita berkata minuman soda, pasti orang berpikir bahwa minuman soda itu seperti Coca-Cola. Selanjutnya adalah pengawasan merek global. Nah, untuk pengawasan merek global ini, berikut ini tahapan pengawasan pemasaran global, yaitu pertama, menetapkan standar kinerja. Lalu yang kedua, menspesifikasikan data umpan balik yang dibutuhkan. Yang ketiga, mendapatkan data pengawasan yang dibutuhkan. Dan ini ada dua. Yang pertama adalah mengevaluasi data umpan balik. Yang kedua, menjelaskan kesenjangan antara standar kinerja nyata dan yang ditetapkan. Yang terakhir adalah melakukan tindakan perbaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah pengawasan pemasaran. Terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah pengendalian rencana tahunan. Maksudnya di sini adalah dengan memeriksa performance yang dicapai rencana tahunan dan mengambil tindakan kolektif bila diperlukan. Yang kedua, pengendalian kemampuan laba. Jadi pengendalian kemampuan laba atau profitabilitas, maksudnya di sini adalah usaha untuk menentukan perolehan laba dari produk, dari wilayah, dari pasar, pemakai akhir, dan saluran-saluran niaga. Yang ketiga, pengendalian efisiensi. Maksudnya di sini adalah meliputi usaha untuk mencari cara memperbaiki dampak dari perangkat dan biaya pemasaran tersebut. Dan yang terakhir, yang keempat, pengendalian strategis, meliputi pengujian secara berkala. Apakah strategi dasar perusahaan sudah sesuai dengan peluang-peluang yang ada atau tidak. Mungkin itu saja pemaparan dari kelompok kami, kelompok 6. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.